Pasar saham akhirnya sampai pada hari perdagangan pamungkas 2024, tahun yang penuh gejolak dan tekanan. Walaupun sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di 7.900, indeks harga saham gabungan akhirnya hari ini ditutup di level 7.079. IHSG tidak mendapatkan berkah dari fenomena Santa Claus Rally di penghujung tahun ini, walaupun IHSG mencatatkan performa positif sepanjang pekan kemarin, namun ini belum mampu membawa indeks utama pasar saham Indonesia bergerak ke atas level 7.100. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah sepanjang pekan terakhir di tahun 2024 ini, di mana sepanjang tahun ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak bak roller coaster, sempat mencapai di posisi Rp15.000 per $1 Amerika Serikat. Mata uang Garuda sepertinya harus terbang menukik untuk menutup kalender 2024 di posisi 16.130. Ya, meskipun demikian, para investor harus segera move on. Kenapa? Karena agenda rilis data-data ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri sudah menanti di awal 2025. Ada data seperti inflasi, ada juga aktivitas manufaktur Indonesia, ada juga manufaktur China yang akan menjadi penggerak pasar keuangan di tengah pekan perdagangan yang singkat. IHSG di sepanjang bulan Desember 2024 ini telah melemah sekitar 1% lebih, padahal biasanya IHSG hampir selalu mencatatkan penguatan di setiap bulan Desember. Betul sekali, Dina, dan dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2015, hanya di tahun 2022 saja IHSG pernah mencatat pelemahan, dan 2024 ini IHSG ditutup melemah pula, maka berarti dalam 10 tahun terakhir IHSG 2 kali mencatat pelemahan di bulan Desember. Kita lihat bersama grafis yang ada ya, jadi memang tahun ini bukan tahun yang baik gitu ya untuk pasar betul keuangan sekali. Indonesia. Menjadi kedua kalinya begitu selama 10 tahun terakhir IHSG di bulan Desember mencatatkan kinerja negatif, di mana IHSG juga kalau kita lihat cenderung masih tertekan karena memang masih terus terjadinya arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya begitu ya, di mana dalam sepekan terakhir dana asing yang telah keluar sekitar 1,23 triliun rupiah, dan dalam sebulan terakhir net foreign sale adalah tercatat sebesar 8,32 triliun rupiah. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita bahas? Sedikit flashback, pembelajaran, setbacks, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari IHSG yang ditutup di posisi 7.000 ini? Tapi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan, ya tahun yang cukup suram, menantang begitu Mas Ai. Bisa dikatakan demikian atau seperti apa? Ya, tahun ini memang jadi tahun yang sangat challenging buat IHSG ya. Karena kalau kita lihat dari tarik 10 tahun terakhir aja, di tahun ini merupakan tahun yang kinerjanya termasuk ketiga terburuk nih untuk IHSG. Karena sepanjang tahun dia minus 2,65% gitu ya. Nah, terakhir itu mengalami penurunan IHSG itu di tahun 2020. Ketika itu ada pandemi lah ya. Kita masih lihat itu sebagai suatu hal yang wajar mungkin ya. Itu ketika itu turun 5% kalau nggak salah. Dan penurunan terbesar dalam 10 tahun terakhir itu terjadi di 2015, itu 15% karena ada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Nah, di tahun ini sendiri menjadi salah satu yang tahun kurang begitu baik buat para investor saham, secara IHSG-nya turun. Dan secara IPO perusahaan juga jumlahnya turun hampir setengahnya ya. Kalau tahun 2023 itu ada 79 emiten yang IPO. Betul. Di tahun ini hanya 41 emiten gitu. Dan secara raihan dari dana IPO juga sangat jauh ya. Tahun ini hanya 14,3 triliun, di tahun lalu itu mencapai 40 atau 50 triliun. Jadi mungkin seperempatnya aja gitu ya. Jadi ini juga jadi catatan-catatan yang fakta yang memang ada gitu ya untuk IHSG di tahun ini. Ya, faktornya banyak ya. Satu, ya memang faktor utamanya adalah penurunan suku bunga The Fed gitu ya. Ketika The Fed menurunkan suku bunga di Amerika Serikat sendiri, pasar sahamnya menjadi lebih menarik sehingga dana-dana asing keluar dari Indonesia dan balik lagi ke negara asalnya gitu ya. Salah satunya Amerika yang paling besar gitu. Dan itu terlihat dari pencatatan dana asing yang keluar ya. Kalau kita lihat sebulan terakhir aja udah 8,2 triliun yang keluar. Ini juga membawa pengaruh buat IHSG. Sementara di dalam negeri, di domestik sendiri, daya beli investor lokalnya juga lagi melemah gitu ya. Sehingga karena likuiditas yang kering akhirnya juga IHSG juga menjadi terdampak gitu ya. Walaupun sempat mencatat rekor ya di September itu di 7.900.